Imamul Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat. La salata ay sahihatun. Tidak sah salat bagi orang yang kagak baca Fatihah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rabi'uha qira'atu fatihatin kulla raq'atin fi qiyamiha. Adapun yang keempat daripada rukun-rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah kulla raq'atin pada tiap-tiap rakaat, fi qiyamiha pada berdirinya salat. Li khabari syaikhaini, dalilnya karena ada hadis dua syekh, yakni Bukhari Muslim. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca ia dengan surat Al-Fatihahnya Al-Quran, yakni pada tiap-tiap rakaatnya. Illa raq'ata masbuqin, kecuali yang tidak wajib baca Fatihah, rakaatnya makmum masbuq. Fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasa'ul Fatihata min qiyamil imami. Maka tidak wajib oleh membaca Fatihah atas makmum masbuq di dalam solat sekira-kira tidak mendapatkan oleh masbuq akan waktu yang memuat oleh waktu akan baca Fatihah daripada berdirinya imam. Walau fi kulli rakaati, tidak wajib sekalipun yaitu pada semua rakaat-rakaat solat. Lisabqihi fil ula, karena kedahuluannya makmum masbuq pada masalah yang pertama atau pada rakaat yang pertama. Wa takhallufil ma'mumi anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bud'i harakatin, atau karena terbelakangnya makmum daripada imam dengan sebab berdesakan atau lupa atau lambatnya gerakan. Falam yaqum minas sujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raqi'un, maka tidak berdiri oleh si makmum daripada sujud fi kullin pada tiap-tiap satu, mimma ba'daha daripada barang yang sesudah rakaat yang pertama, illa kecuali
berdirinya wal imamu raqi'un, padahal adapun imam yaitu sedang ruku. Fayatahammalul imamul mutatahhiru fi ghairi raq'ati zaidati al-fatihata au baqiyataha, maka menanggung oleh imam yang punya wudu pada selain rakaat yang lebih, menanggung akan bacaan Fatihah makmum au baqiyataha, atau setinggalnya Fatihahnya makmum, anhu yakni dari makmum. Walau ta'akhkhara masbuqun lam yashtagil bi sunnatin li itmamil fatihati falam yudrikil imama illa wa huwa mu'tadilun laghat raq'atuhu. Andai terbelakang menunda oleh makmum masbuk yang tidak sibuk ia dengan mengerjakan yang sunnah untuk menyempurnakan Fatihahnya, maka tidak mendapati oleh si makmum masbuk akan imam illa, kecuali wahwa, padahal adapun dia imam mu'tadilun yaitu sedang i'tidal, lagat raq'atuhu, maka sia-sia rakaatnya makmum masbuk. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, salat yang diwajibkan oleh agama untuk kita kerjakan itu bukan salat mau kita, tapi salat mau agama. Artinya bukan salat menurut kita, tapi salat harus mengikuti tuntunan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga harus benar syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Di dalam Fathul Muin ini dijelaskan rukun salat ada 14, dan malam hari ini kita memasuki rukun yang keempat. Apa itu rukun yang keempat? Wa rabi'uha qira'atu fatihatin. Rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi saudara, membaca Fatihah ini merupakan kewajiban, merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Baik salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu ataupun salat sunnah. Salat sunnah, baik salat yang dikerjakan itu adalah salat bangsa sir ataupun bangsa jahar, maghrib, isya dan subuh jahar, zuhur dan asar sir, pelan bacanya. Wajib juga baca Fatihah. Baik yang salat itu laki-laki atau yang salat itu perempuan. Baik yang salat itu orang dewasa ataukah yang salat itu masih bocah, 7 tahun begitu umurnya, tetap wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Baik statusnya salat sendiri ataukah salat
berjamaah, baik berjamaahnya itu jadi imam ataukah berjamaahnya itu jadi makmum. Pokoknya mutlak. Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Ajaran wajib baca Fatihah meliputi berbagai macam keadaan. Pokoknya baca Fatihah. Bacanya, caranya bagaimana cara bacanya? Terserah. Apakah saudara bacanya pakai menghafal? Karena udah hafal surat Fatihah, silahkan. Ataukah caranya dengan melihat Quran di depannya karena belum hafal? Boleh juga. Atau caranya dituntun, dibisikin dekat kupingnya, suruh lihat, dia buta, apa yang dilihat? Fatihah enggak bisa, tapi kalau dituntun bisa. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Baik, pokoknya wajib hukumnya membaca Fatihah. Caranya terserah, ngelihat, dihafal, dituntun. Yang penting prinsipnya membaca Fatihah. Fatihah ini saudara kategorinya rukun qauli. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rukun salat ada 3. Ada rukun qalbi, yaitu hati urusannya, niat. Ada rukun fi'li, pekerjaan, gerakan. Ada rukun qauli, diucapin. Diucapin itu dibaca oleh lidah. Lidahnya gerak-gerak, berhuruf, bersuara. Kalau cuman qomat kamit doang, ini bukan baca, namanya dukun. Dukun tuh qomat kamit doang, kagak ada suaranya. Ini kudu ada suara, kedengeran oleh kuping dewe, namanya qiraat, membaca, kudu dibaca. Di mana bacanya? Tempatnya fi qiyamiha, dalam berdiri. Berdirinya rakaat. Artinya setiap kita berdiri, di situ kita kudu baca Fatihah. Jadi Fatihah ini sambil berdiri, kecuali dia sakit, berarti pengganti berdiri. Bisa duduk, bisa dia tidur miring, bisa dia terlentang. Kalau udah nggak napas, dibacain Fatihah. Begitu. Dalam rakaat keberapa baca Fatihah? Kulla rakaat. Dalam setiap rakaat solat. Dalam setiap rakaat solat wajib baca Fatihah. Dalilnya dari mana? Bahwa Fatihah ini hukumnya wajib orang solat baca surat Al-Fatihah. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Di antaranya li khabari syaikhaini, ada hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh,
Dilihat dua syekh itu dua guru besar. Siapa itu? Tergantung adanya pada disiplin ilmu apa. Kalau di dalam disiplin ilmu tentang sahabat Rasulullah, dua guru besar itu artinya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bila disebutkan kata dua syekh dalam sahabat, maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Bila kata dua syekh adanya di dalam kitab fiqh Syafi'i, kitab hukum, maknanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Begitu. Bila disebut dua syekh dalam tinjauan ilmu hadis, maka maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu begitu. Imamul Bukhari meriwayatkan hadis di dalam Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Bahkan bukan Bukhari Muslim saja hadis itu yang meriwayatkan, banyak ulama hadis meriwayatkan juga tentang kewajiban baca Fatihah ini dari jalur Ubadah juga. Di antaranya Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, An-Nasai meriwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai'nya, Imam Ad-Darimi meriwayatkan juga di dalam Sunan Ad-Darimi'nya, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Sunanul Baihaqi-nya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La ini namanya huruf nafi, nafi jenis. Nafinya nafi apa? Nafi sah. Ketiadaan apa? Ketiadaan sah. Tidak ada solat, bukan enggak ada orang ngerjain solat, bukan. Solat mau solat, cuman tidak sah. Kata Nabi, la solata, tidak sah solat. La solata ay sahihatun, tidak sah solat bagi orang itu umum, mau dia itu laki, mau dia itu perempuan, baligh, masih bocah, imam, makmum, apalagi dia tuh solat sendirian, solatnya sir, jahar, siapa aja solatnya enggak sah. Bagi siapa enggak sah? Siapa aja orang yang kagak baca Fatihah. Maka solat ini artinya wajib hukumnya kudu membaca Fatihah. Ketika Nabi ngomong man min siyagil umum lafzuman dalam kitab Lataiful Isyarat, di antara redaksi kata umum
menggunakan kata man. Jadi siapa aja, mau makmum ke, mau imam ke, sendiri ke, siapa aja kalau orang sholat kudu baca Fatihah. Dari mana kalimat la sholata itu maknanya la sholata sahihatun, bukan kamilatun, bukan nafyul kamal. Dalam hadis yang lain Imamul Bukhari riwayatkan, juga Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak memadai. Tidak memadai itu tidak cukup. Tidak cukup itu tidak sah. Tidak direken salat yang kagak baca Fatihah. Itu kalau kagak direken, maknanya Fatihah itu merupakan rukun salat. Di rakaat berapa ini Fatihah ini? Kulla rakaatin, dalam setiap rakaat. Dari mana bahwa Fatihah itu wajib hukumnya dibaca? Dalam setiap rakaat solat. Sehingga kalau 4 rakaat kayak zuhur, asar, isya 4, kalau 3 maghrib ya 3 kali, kalau subuh jadi 2 kali. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim tentang orang yang belum bisa sholat, diajarin sama Nabi ketika sholat, ulang lagi sholatnya. Udah salam lagi, ulang lagi sholatnya. Ulang. Udah salam lagi, ulang. Nabi, tolong bimbing saya biar bisa sholat secara benar adanya. Maka Nabi sampaikan, kata Nabi, idastaqbaltal qiblata fakabbir thumma qara' bi ummil Qur'an thumma sna' dzalika fi kulli rak'ah. Kata Nabi, bila Anda sudah menghadap kiblat, udah niat takbir, lalu kemudian Anda baca Fatihah, terus aja ruku, apalagi dah tuh yang i'tidal, terus apa lagi, sujud, dudukan rada sujud, sujud lagi, bangun diri, ulang kayak tadi ya. Kata Nabi, kemudian kerjakan kayak tadi yang diajarin. Maknanya setiap rakaat kudu baca surat Al-Fatihah. Kudu baca. Adakah yang tidak disuruh baca Fatihah? Begitu. Ada. Illa raq'ata masbuk, kecuali makmum masbuk. Kalau bukan masbuk, wajib juga baca Fatihah walaupun dia statusnya makmum. Bukankah Quran bilang idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu? Udah diam aja. Oh, bukan begitu nabinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, begitu juga At-Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit
radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ngimamin sahabat, salatnya salat subuh. Fasaqulat alail qiraatu, maka berat atas Nabi oleh bacaan. Nabi ini bacaannya rada payah. Nabi tuh membaca Qur'annya lama. Falamman sarafa, sesudah Nabi salam, Nabi bilang sama sahabat ngadep. Kata Nabi, inni la arakum taqra'una khalfa imamikum. Saya perhatiin ente pada baca surat di belakang imam. Jadi makmum itu para sahabat Fatihah baca, surat juga baca, ngikutin apa yang dibaca Nabi. Kalau kita kan kalau imamnya kulhu, ya bisa ngikutin ya kan, ama wal asri, ama kuliah. Nah ini kan sahabat pada hafal. Ku perhatiin ente pada baca surat. Qulna, semuanya jawab, ajal ya Rasulullah, ya kami baca ngikutin engkau. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Kata Nabi, jangan, kalau surat mau jangan ikut baca. Itulah bila Quran dibaca lempengan surat, dengerin. Begitu kata Nabi, jangan baca kecuali Fatihah saja. Maknanya biar kata jadi makmum wajib membaca Al-Fatihah. Jangan jegeg aja enggak baca. Kata Nabi, fa innahu la sholata, sesungguhnya tidak sah solat bagi siapapun yang kagak baca Fatihah. Kecuali yang diterima enggak baca Fatihah solatnya sah adalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum itu ada dua. Ada namanya makmum muafiq, ada namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum masbuk? Man lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata fi qiyamil imami. Yang namanya masbuk adalah seorang makmum yang tidak punya cukup waktu untuk baca Fatihah ketika imam berdiri. Enggak ada waktu. Namanya makmum masbuk. Emang enggak ada. Contoh, enggak ada ini bisa seluruhnya, bisa juga sebagiannya. Contoh, imamnya lagi ruku, kita datang ke masjid, takbir Allahu Akbar, lah imamnya ruku. Kalau ruku ya enggak ada kesempatan berdiri. Atau imamnya kufuwan ahad, kita baru Allahu Akbar, kufuwan ahad, belum baca apa-apa udah ruku. Namanya enggak ada kesempatan waktu buat baca. Nah yang kayak begini, imam ruku langsung ikut ruku saja.
Jangan nunggu imam samiallah baru rakaatnya nggak dapat nantinya. Nggak dapat. Begitu. Itu namanya makmum masbuk. Ada namanya makmum muafiq. Lawanannya man yudriku zamanan yasa'ul fatihata fi qiyamil imami laulal uzru. Yang namanya makmum muafiq adalah makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah andai tidak ada faktor X. Andai tidak ada faktor X, dia baca Fatihah keburu. Cuman karena ada faktor X, jadi enggak keburu. Ini namanya makmum muafiq. Peraturannya beda. Yang dibebaskan Fatihah masbuk saja, muafiq ndak masuk, sehingga masih wajib baca Fatihah. Apa itu cukup waktu kalau nggak ada faktor X? Imamnya suaranya merdu, enak banget, udah kayak muammar aja suaranya. Jadi dia dengerin aja bismillahirrahmanirrahim, amin tuh imam, dengerin, ini nikmat banget. Begitu kata dia. Pas imam sumalatus alunna yauma idzin anin naim, waduh, belum baca Fatihah karena dia bengong, hanyut terbawa kemerduan imam. Nih bengong nih namanya faktor X. Kalau enggak bengong, keburu. Pas kufuan ahad, waduh, ini belum baca Fatihah. Ini bagaimana nih? Yang kayak begini namanya makmum muafiq. Ini bukan masbuk, beda hukum. Maka dia dituntut baca Fatihah ampe kelar, walaupun enggak ruku bareng sama imam kagak ngapa. Yang penting jangan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau dia Fatihah kelar imam sami Allah, rakaat masih dapat, dia waktu ruku. Di mana waktu dia ruku ngelarin Fatihah, imam lagi sujud pertama masih dapat. Imam lagi duduk atau sujud baru kelar Fatihah dia ruku masih dapat. Imam sujud kedua belum diangkat jidatnya dari sejadahnya, kita ruku masih dapat. Tapi kalau imam sudah diri rakaat 2, ini masih sirotol aja, kagak dapat. Yang kayak begini namanya muafiq. Yang gugur hanya makmum masbuk saja. Bagaimana kalau dalam setiap rakaat, meskipun kejadiannya dalam setiap rakaat kagak keburu mulu Fatihah? Contoh yang tadi makmum muafiq. Kalau muafiq kan keburu tuh, ini bakal jadi masbuk nih si muafiq rakaat 2. Jadi pada waktu dia imam ruku, dia masih bismillahirrahmanirrahim habis bengong. Jadi imam sujud kedua dia baru ruku. Imam lagi sujud kedua baru ruku kita. Kan kita nerusin ruku. Pas kita bangun diri, selesai sujud kedua baru diri. Imam ruku, ya udah ruku aja lagi. Karena enggak ada kesempatan baca Fatihah, udah jadi masbuk. Baca rakaat 2-nya enggak baca Fatihah sebagai masbuk, enggak apa-apa. Begitu. Yang model bagaimana kalau di rakaat itu enggak keburu jadi masbuk? Lisabqihi fil ula. Karena memang ketinggalan imam, enggak keburu baca Fatihah,
di rakaat pertama. Kedua, ketiga normal udah ikut dari awal. Ini enggak masbuk, begitu. Atau dalam setiap rakaat bisa jadi ketinggalan imam faktor X. Begitu tuh. Jadi masbuk karena desakan penuh. Jadi sujud aja gantian. Pas kita diri imam kufuan ahad, ya udah kita langsung ruku jadi masbuk lagi. Aunisyanin atau kita lupa, begitu tuh. Itu bisa terjadi yang kayak begitu tuh. Maka sholat kita gugurlah daripada Fatihahnya, lupa. Bagaimana nih yang kayak begini? Atau lambat gerakannya, biasanya karena kegemukan. Mana taraweh imamnya kecil, ngebut. Nah kan kita berat yang gemuk. Mau ruku mau sujud itu susah. Pas diri imam ya udah gugur rakaat. Begitu yang model begitu tuh. Yang kayak begini nih, falam yakum minas sujud, maka tidak bangun sesudah sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Pas bangun baru juga akbar, imam sedang ruku. Ini namanya makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, fayatahammalul imam, maka imam tuh nanggung makmum. Ini nih yang salah difahami dalam bab sholat. Yang namanya imam tuh nanggung makmum. Katanya nanggung dosa makmum. Begitu, nanggung dosa makmum. Makanya orang kalau jadi imam, lu aja. Gara-gara nanggung dosa. Bukan nanggung dosa. Sian imam Masjidil Haram, mana makmumnya banyak. Gitu, maka nanggung dosanya banyak. Bukan, nanggung Fatihah makmum masbuk yang kagak keburu. Maksudnya nanggung tuh nanggung apa? Fatihahnya masbuk. Maka imam, asal imamnya sholatnya punya wudu, makmum itu Fatihahnya tertanggung. Tapi kalau imam sholatnya lupa, enggak punya wudu, perasaan wudu ngimamin, maka Fatihahnya makmum tidak tertanggung. Sebab si imamnya berhadas. Orang yang berhadas laisa ahlan littahammul. Begitu. Maka bila mana si makmum masbuk tahu dan sadar bahwa imamnya itu enggak punya wudu waktu sholatnya sebelum ngikutnya tuh, wajib dia menambahkan 1 rakaat lagi. Sebab Fatihah dia yang enggak keburu kagak bisa ditanggung imam karena imamnya berhadas. 2, yang penting bukan rakaat lebih, itu enggak tertanggung. Mana rakaat lebih? Imamnya ragu 3 apa 4. Kalau ragu ngambil kecil 3. Diingetin sama makmum, udah 4. Enggak wajib, imam percaya sama makmum. Bila keyakinannya 3, diri. Tapi kata kita udah 4, ya biarin imam diri. Ini namanya rakaat lebih. Maka kita ikut, enggak bisa nanggung. Karena ini rakaat nih lebih. Bagi kita yang baru ikut begitu. Itu maknanya fi ghairir rak'atiz zaidati. Apanya yang ditanggung oleh imam? Fatihah seluruhnya atau sisanya? Bagaimana sisanya? Kita baru juga Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku aja kalau masbuk mah. Gitu. Kita baru Maliki Yaumiddin, imam ruku aja. Namanya juga
masbuk sekeburunya dia, dapat 2 ayat 2 ayat, 3 ayat 3 ayat, 4 ayat sekeburu kita. Kalau jadi masbuk ruku saja, begitu. Bagaimana kalau sampai si makmum masbuk ini enggak mau ruku, dia terus aja baca Fatihah, sampailah kemudian itu imam itu diri. Maka kalau imam udah diri, si makmum ini rakaatnya sia-sia. Artinya imam salam kudu nambah satu rakaat lagi. Walau ta'akhara masbukun, andai si makmum masbuk kagak ruku malah baca Fatihah, si makmum tuh kagak ruku kagak ngapa, begitu. Padahal imam ruku, begitu. Dia baca aja Fatihah, sampailah kemudian imam udah bangun dari sujud kedua, udah, atau imamnya udah i'tidal, baru i'tidal aja dia ruku, maka si makmum ini kagak dapat rakaat, nggak dapat. Contoh, imam ruku, kita ini kufuwan ahad, pas kufuwan ahad kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, atau kita baru separuh dah, sudah ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, mestinya kita ruku, kata kita, gua kelarin aja dah, dikelarin nama kita, siratal ladzina sampai waladdallin. Pas kita ruku, belum mau ruku, imam tidak, rakaat kagak dapat. Imam salam tambah satu lagi, karena kita enggak dihitung, diatur masbuk kayak begini. Beda kalaulah makmum tuh bukan masbuk tapi namanya makmum muafik. Karena apa rakaatnya jadi tidak dihitung? Karena aturan agamanya bagi si masbuk, bila imam itu ruku, ikut ruku, begitu, ikut ruku. Kecuali si makmum masbuk kagak ngerti agama. Kalau imam udah baca surat dan suratnya nampaknya pendek, tidak perlu doa iftitah, langsung aja baca Fatihah. Ada makmum ngotot sunnah juga doa iftitah, dia baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Imam ruku, dia ikut ruku, bakal batal sholatnya. Gara-gara yang diajarin gak dikerjakan, yang gak diajarin dikerjakan. Yang diajarin dia bacanya Fatihah, dia baca doa iftitah. Maka ukuran waktu untuk Fatihah yang dia potong untuk doa iftitah kudu digantiin, jangan ruku dulu dengan imam, tapi gantiin dulu dengan baca Fatihah seukuran waktu tadi doa iftitah berapa menit atau berapa detik, seukuran itu dia harus mengerjakan baca Fatihah. Allah Akbar kabir sampai kasiro. Nah, ini kayaknya 2 ayat dulu, baru kemudian kita ruku. Kalau model kayak begitu namanya masbuk yastaghilu bisunnatin, makmum yang sibuk dengan sunnah. Ini mah kudu dia menyempurnakan Fatihah, di mana di waktu Fatihah diganti sama dia untuk baca surat. Itu diantara aturannya. Kemudian apa syarat-syarat baca Fatihah ini supaya baca Fatihah ini dihitung oleh agama? Ma'abas malatin, segini aja dah, panjang itu mah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Baik, silakan Bapak. Baik. Kita baca Al-Fatihah, tapi begitu imam membaca ayat, kita stop Al-Fatihahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu harus sampai selesai.
Jadi yang benarnya bagaimanapun yang namanya makmum wajib hukumnya baca Fatihah. Mungkin bapak kita bukan itu kali, cuman cara menyusun pertanyaannya saja. Fatihahnya makmum ini di lempengan mana? Kalau kita jadi makmum begini. Jadi kalau kita jadi makmum, sebaiknya Fatihah kita sesudah imam beres baca Fatihah. Maka si imam ini diajarkan oleh agama. Ini berkaitannya berjamaah nih, bukan sholat sendiri. Ini kan masih ngomongin sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, sunat imam itu abis waladolin amin nih saktah yang rada panjang, diem seukuran makmum baca Fatihah. Begitu aturan imam. Jadi ketika imam habis waladolin begitu, amin, maka imam diem aja. Diemnya apa? Baca surat pelan-pelan. Anggap rencananya baca wailul, udah aja baca wal asri pelan, kedengaran kuping dewek, sambil nungguin makmum baca Fatihah. Udah kelar nih makmum Fatihah, dia baca surat. Supaya apa? Supaya makmum dapat ganjaran dengar surat imam. Sebab ketika si imam baca surat, si makmum baca Fatihah, kupingnya makmum tidak mendengarkan bacaan surat imam, tapi kupingnya dengerin baca Fatihah diri sendiri. Tapi kedengeran. Yang disuruh bukan kedengeran, tapi mendengarkan. Kalau kedengeran mau asal kupingnya waras, mesti kedengeran. Suara motor aja kedengeran, tapi tidak mendengarkan. Makanya Al-Quran menyatakan fastami'u, bukan fasma'u. Begitu, tapi didengerin. Oleh karena itu, si makmum baca Fatihah, imam jangan buru-buru baca surat. Ini namanya as-sunanul mahjurah, ajaran Nabi yang sudah banyak ditinggalin oleh umatnya. Umatnya jarang pakai. Pokoknya di mana walad dolin ya langsung bismillah. Padahal kudu diam dulu sejenak. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami kalau Jumat tuh baca sabbihis itu dipotong dulu sama beliau. Begitu. Jadi abis walad dolin begitu, amin, beliau baca pelan. Baru baca innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini untuk memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Begitu. Begitu. Itu cara yang baik. Jadi makmum jangan berhenti nunggu baca imam surat dulu. Kalau dengerin imam surat, nanti imam ruku, dia jangan ikut ruku, wong dia wajib baca Fatihah. Maka ketika imam enggak berhentinya lama habis sholat dolin, kita langsung Fatihah. Udah biarin aja imam baca surat, biarin. Kita mau baca Fatihah karena ini wajib. Itu aturannya kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya, baik. Silakan Pak. Mic-nya diambil, mic-nya Pak. Oper aja, oper. Waalaikumsalam. Ada yang mengerjakan ibadah itu biasa-biasanya. Jadi mengerjakan ibadah itu sehari-hari kebanyakan yang wajib-wajib juga. Kita seperti pas kewajiban sudah. Terus ada juga yang mengerjakan ibadah itu seperti
8 jam untuk usaha untuk cari nafkah, yang 8 jam untuk ibadah. Ibadah ini yaitu mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, berbanyak itikaf, berbanyak untuk mengikuti majelis-majelis taklim. Pertanyaannya, yang ibadah biasa-biasa tadi bisa nggak mengantarkan masuk surganya Allah? Terus yang sebagai umat yang berbeda Muhammad itu ibadahnya bagaimana supaya kita tuh selamat dunia dan akhirat? Baik. Bagaimana dengan orang ibadah biasa-biasa saja yang wajib-wajib saja? Ini pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Kata beliau, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubata wa sumtu Ramadan walam azid ala dhalika a'adkhulul jannah?" Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ada sahabat miskin. Ini miskin yang nanya. Ketahuan dari pertanyaannya. Menurutmu Rasulullah bagaimana kalau saya sholat 5 waktu tok 17 rakaat pas bandrol, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah dan enggak ada yang lain. Dan puasa saya Ramadan tok, enggak ada Senin, enggak ada Kamis. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, iya, masuk surga. Kenapa enggak ngomongin zakat? Orang miskin, apa yang mau zakatin? Enggak ngomongin haji, emang orang miskin. Cuman ada 2 doang, sholat sama puasa. Maka selama orang itu mengerjakan yang wajib-wajib, itu adalah tiket untuk menuju surganya Allah. Tiket yang wajib-wajib toh. Yang penting jangan tinggal dari umur dia balik 15 tahun tuh sampai mati. Enggak ada yang ditinggal yang wajib, ya surga. Kalau yang ditinggal namanya ada KUHP. Namanya ada pelanggaran, ya kudu kena hukuman. Kalau kemudian kena pelanggaran. Jadi ngerjain yang wajib-wajib toh, bisakah dapat surganya Allah? Jawabannya iya. Karena syarat untuk mendapatkan surga, tiketnya kerjaan yang wajib. Adapun yang sunnah, syarat untuk mendapatkan level ketinggian surga dia. Itu yang sunnah. Begitu. Bagaimana bila ada orang mengerjakan yang wajib yang sunat? Karena itu Islam ini datang rahmatan lil alamin. Beda-beda. Ada orang, ya Allah, sholat sunnah, sholat ini, sholat banyak. Waktunya banyak dipakai untuk ibadah. Ada orang yang pokok-pokok, doa-doanya bisa sama, masuk surga. Kemungkinan yang waktunya banyak buat yang sunat segala macam, paling tidak kontrakannya enggak banyak, punya 200 pintu. Jadi enggak ada yang dia kerjakan kecuali nungguin. Artinya yang begitu ada ajarannya. Lah kita enggak bisa begitu. Mana anak kita kayak biji tasbih 33, masih kecil, kita kayak begitu, salah dalam agama. Maka inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Yang kayak begitu ada ajarannya, yang kayak begini ada ajarannya, masing-masing diajarkan. Siapa dia jadi presiden ada aturannya, siapa dia jadi rakyat dalam Islam ada aturannya, semuanya diayomi. Siapa orang yang purna tugawe atau udah pensiun ada tugasnya, siapa yang masih sibuk bekerja ada tugasnya, semuanya diatur. Begitulah Islam mengatur. Kalau pengen enak, kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Saya sudah terjemahkan itu dengan 2 judul buku. Bagian pertama manajemen waktu,
bagaimana cara tata kelola waktu, yang kedua manajemen hati, karena berbicara merapikan hati. Ini resmi kitabnya, namanya Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita hidup mengisi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang penting hidup bahagia, jangan sekali-kali nyobain baju orang lain. Kalau kita pakai baju orang lain mesti stres. Kita harus pakai baju diri sendiri. Kalau kita purna tugas, pikirin tugas kita. Kalau kita masih gawe, pikirkan tugas kita masih gawe. Bagaimana Islam itu mengajarkan. Inilah indahnya Islam, sehingga rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Masih mengenai surat Al-Fatihah. Baik. Misalnya kita sholat tarawih bermakmum dengan imam yang bacaannya cepat. Pertanyaannya, pada saat kapan kita memulai membaca Fatihah? Misalnya kita berbarengan dengan imam membaca Fatihah, pastinya imam kan bacanya cepat. Kalau kita belum selesai, misalnya sampai ihdinas siratal mustaqim, imam sudah mengdolin, apakah kita tetap membaca amin atau kita lanjutkan Fatihah kita? Itu. Ataukah kita tetap membaca Fatihah ketika imam membaca surah? Misalnya di rakaat kedua yang sholat tarawih 20 rakaat. Kan biasanya bacanya Allah. Rasanya pasti kita tidak cukup waktu ya. Jadi mohon penjelasan, sebaiknya kita baca Fatihah di mana agar sholat kita menjadi sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di antara adat di masyarakat itu imam bacaannya cepat. Tapi imam bacaan cepat ini tidak bisa untuk disalahkan, sebab ini pesanan makmum. Pesanan makmum. Tandanya makmumnya nanya, imamnya siapa? Kong Ahmad. Lama dia. Begitu. Dia enggak mau. Jadi makmum juga yang mesan itu. Bagaimana bila ada kasus taraweh semacamnya, si imamnya bacaan suratnya cepat? Bagaimana makmum ini biar sah? Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wassahar. Banyak banget yang sholat taraweh tidak dapat nilai apa-apa kecuali capek olahraga saja. Karena bisa jadi enggak baca Fatihah. Bagaimana ini baca Fatihah kalau imamnya ngebut? Cara baca Fatihah si makmum ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Sajad. Bila si makmum dirasa tidak memungkinkan untuk baca Fatihah sesudah kelarnya imam, akan kerepotan dia karena enggak bakalan cukup karena imamnya bacanya cepat sementara dia batiul qiraah, maka kalau cukupnya dibarengin, barengin, enggak apa-apa. Kalau enggak dibarengin juga cukup, ya sesudahnya ayatnya imam aja. Imam Maliki Yaumiddin, barulah dia baca Bismillah Fatihah. Bismillah. Imam Maliki Yaumiddin, mulailah Bismillah. Ketika Imam Waladhdallin bagaimana? Maka si makmum masih dituntut baca amin ketika aminnya imam dan mualatnya tidak putus. Dan nanti di Fathul Muin ini bentar lagi akan sampai keterangan dalilnya. Maka baca aja habis kita Maliki Yaumiddin, Imam Waladhdallin, ya amin. Ya kita terusin. Begitu.
Terusan dari Maliki Yaumiddin ihdinas siratal mustaqim, habis amin. Andai enggak amin, ya enggak apa-apa juga, cuman enggak dapat ganjaran amin bersama imam. Begitu. Maka makmum ini upayakan kalau memang imamnya ngebut kayak begitu, upayakan kita membaca Fatihahnya barengin dengan imam. Minimal imam bismillah, kelar kita bismillah, alhamdulillah. Kalau bisa begitu. Sebab ada juga yang adat yang kadang karena baru dalam satu daerah, kita pernah ngalamin dulu di daerah Ciomas, itu nama daerahnya Balai Kambang. Ada dulu ahli tafsir namanya Syekh Sulaiman, mantunya Syekh Aliuddin, pakar tafsir besar. Itu di kampung itu taraweh rakaatnya yang kedua mesti bacanya salamun qaulam mir rabbir rahim. Segitu doang. Setiap rakaat bacanya itu doang. Rakaat keduanya mesti salamun, bukan kulhu, salamun. Kulhu kan ada panjangan ya, salamun kan dikitan. Jadi pas. Kadang jadi makmum baru tumben, kita nunggu imam dolin, waduh salamun, gitu ya, gitu. Ini rakaat dua ya, begitu dah. Kita harus memahami. Ala kulli hal, makmum ada ajarannya dari Nabi, si imam juga ada ajarannya. Bila kebetulan punya imamnya seperti demikian ngebut, maka kita baca Fatihahnya. Jangan nunggu kelar imam Fatihah. Kalau nunggu kelar, habis sholat dolin baru kita Fatihah, kita baru Maliki Yaumiddin, imam ruku kita ikut ruku, sholat kita olahraga saja. Enggak nilai apa-apa. Pernah enggak tuh terawih kemarin-kemarin kayak begitu? Enggak ada ganjarannya sama sekali kalau kayak begitu. Inilah pentingnya kenapa kita harus ngaji, supaya kita benar adanya di dalam tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum harus paham nih, supirnya supir antar lintas Sumatera apa supir dari Betawi, begitu. Bahwa kita harus paham supir itu, kita harus mengerti makmum. Kalau imamnya ngebut ya kita harus mengikuti ritme mereka supaya sholat kita sah adanya. Kurang lebih demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, terakhir penanya nih Guru. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana seandainya dalam sholat subuh kita datang imam lagi baca kunut, apa yang harus kita termasuk makmum muafiq apa makmum masbuk gitu? Baik. Jadi kalaulah kita masuk kepada imam, kita ikut imamnya lagi doa kunut, berarti kagak ketemu ruku kita dengan imam, maka rakaat enggak dapat. Rakaat enggak dapat ya. Waktu kita imam Allahumma hdina ya kita Allahu akbar ya amin. Tapi rakaat enggak dapat sama sekali. Sesudah imam salam, begitu tuh imam salam, ya kita nambah 2 lagi. Enggak boleh nambah 1, karena rakaat itu bisa didapat oleh makmum bila ngalamin ruku bersama imam disertai tumakninah. Biar gampang, ketika kita ruku baca subhana rabbiyal azim, segitu doang. Sami Allah, imam dapat. Kalau kita baru sub doang, sami Allah enggak dapat. Kita harus melihat untuk ukuran dapat atau tidaknya rakaat kita sebagai makmum. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.